Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Pardila dari jurusan Administrasi Pendidikan. Kali ini kita akan menganalisis video pembelajaran dari mata kuliah Komunikasi Organisasi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas distori pesan dalam komunikasi organisasi. Mengenai distori berarti gangguan. Distori berarti gangguan yang pada akhirnya dalam proses komunikasi yang sifatnya mendistori atau mengganggu proses komunikasi yang terjadi sehingga pesannya menjadi blur atau yang disampaikan oleh si komunikator itu menjadi berbeda dengan apa yang diterima oleh si komunikan. Artinya menjadi tidak efektif dan tujuan menjadi tidak tercapai. Ini menjadi sangat berbahaya apalagi kalau kaitannya dengan lembaga atau organisasi. Berapa tingkat kerugiannya yang dicapai disebabkan karena distorsi ini. Jadi, memang ini harus disadari sejak awal. Apa yang menyebabkan terjadinya distorsi pesan atau gangguan-gangguan yang menyebabkan atau mendistorsi pesan dalam proses komunikasi. Dari segala hal yang melibatkan proses komunikasi, kadang-kadang bisa menjadi di titik sentral terjadinya sebuah distorsi. Makanya perlu diwaspadai. Kuncinya menurut saya ada pada si sumber atau informasi pesan tersebut, yakni kita sebagai komunikator. Distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Titik pertama distorsi itu adalah dalam proses penyampaian, berarti pada si pelaku, pada si subjek, pada si komunikator. Ada namanya hambatan fisik, artinya jarak antara komunikator dengan lawan bicara atau ketika di kelas. Misalnya, ruangan kelas yang begitu besar, sementara saya berada di podium yang cukup besar. Jauh jaraknya dengan audiens. Sementara suara itu tidak membunyi untuk bisa sampai dan ditangkap secara sempurna oleh lawan bicara kita. Jadi, antara pengirim dan penerima pesan, jaraknya cukup jauh atau ruangan yang dipakai tidak kedap suara. Sehingga gangguan-gangguan dari luar, suara bising, suara motor dari luar menyebabkan terhambatnya proses penangkapan pesan secara sempurna oleh si komunikator. Nah, itu gangguan. Bahkan secara sederhana, misalnya seorang komunikator harus menyadari ketika menyampaikan sebuah pesan dalam sebuah ruangan seperti dosen atau guru. Misalnya, dia harus memprediksi kalau begini ruangannya, maka kapasitas kemampuan suara yang harus dikeluarkan berapa? Karena jarak antara dia dengan mahasiswa paling belakang atau peserta didik yang duduk di belakang sudah harus masuk dalam kategori perhitungannya. Apalagi kita menyadari adanya kelemahan. Ada orang yang memang harus suaranya pelan, terlalu lembut. Tapi tidak semua manusia, tidak semua komunikator menyadari persoalan-persoalan seperti ini. Dan itu menjadi penyebab besar terjadinya distorsi. Kemudian, distorsi dengan penyampaian pesan ini akibat komunikator juga bisa dilihat dengan saluran distribusinya yang begitu panjang dalam organisasi. Misalnya, struktur organisasi. Terkadang ada beberapa bagian
yang harus menyampaikan kepada si A, lalu kepada si B, dan begitu pula seterusnya. Sehingga ada bagian yang terputus akibat terlalu panjangnya transmisi tadi. Jadi, semakin panjang saluran distribusi ini, semakin memungkinkan terjadinya gangguan, sehingga aktivitas tujuan komunikasi menjadi terhambat. 2. Distribusi dalam menerima. Penerima pesan juga kadang-kadang menjadi penyebab terjadinya distorsi yang cukup besar. Ketika penerima pesan suasananya sedang tidak nyaman, lampu tidak terang atau redup, ruang kerja yang panas, bahkan termasuk kesehatan penerima pesan yang kurang baik, itu kadang-kadang bisa menjadi gangguan atau distorsi. Yang lainnya, hambatan mental terkait dengan perbedaan sehingga menghambat pertukaran pesan. Yang ketiga, distorsi dalam mengartikan pesan. Perbedaan budaya, perbedaan ekonomi, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, ini bisa menjadi distorsi dalam memaknai pesan. Berbeda interpretasi kata menjadi gangguan yang tidak sedikit. Jadi, jangan biarkan multi makna terhadap suatu kata, sehingga setiap orang menginterpretasikan dengan pendapat masing-masing, dan ini menjadi gangguan yang tidak sedikit. Karena itulah dalam bisnis kita harus memahami sinonim kata. Jadi ketika adanya multi makna, kita akan dapat memahami apa makna yang sebenarnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana atau apakah bisa distori pesan itu dihapus, disiasati, dikurangi, bahkan dihilangkan agar komunikasi organisasi tercapai sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Maka organisasi atau lembaga itu mengupayakan banyak hal. Yang pertama itu ada persepsi. Antar pengirim dan penerima pesan harus disamakan pemahamannya. Strategi apa, caranya bagaimana, banyak. Yakni ketika akan melakukan komunikasi lembaga dengan seseorang atau klien, misalnya itu tuh harus dicari dulu dan diolah dulu. Kita akan berbicara dengan siapa, kapasitasnya apa, pendidikannya gimana. Kadang-kadang bahasa harus disederhanakan. Sama dengan ketika kita akan berbicara dengan orang-orang ilmiah, itu tidak akan sama saat kita berbicara dengan orang yang di kampung kita atau masyarakat umum. Menyederhanakan mengolah kata demi kata agar sesuai dengan pemahaman dan kapasitas mereka. Bukan berarti mereka tidak mengerti, bukan berarti mereka lebih rendah, tapi kebiasaan penggunaan bahasa kadang-kadang itu dapat memberikan pengaruh. Yang kedua, presisi. Ini dilakukan untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman antara si komunikator dengan komunikan. Hal-hal yang tepat disampaikan dalam bentuk gambar, grafik, dan segala macam. Dan ini harus ada presisi yang jelas. Kredibilitas harus begitu. Orang-orang yang akan menerima pesan harus dapat dipercaya akan memahami inti pesan tersebut. Karena semakin tinggi tingkat kredibilitas seseorang, semakin yakin orang untuk mempercayai pesan atau informasi yang disampaikan oleh si komunikator tersebut. Dan ini memberikan pengaruh terhadap komunikasi. Sebaliknya, jika Anda tidak memiliki kredibilitas, maka sepenting apapun, sebenar apapun pesan Anda, tidak akan didengar ataupun mereka tidak akan mempercayainya. Karena orang menjadi cuek ketika tidak ada kredibilitas. Sementara itu, cara lain adalah dengan melakukan pengendalian diri si pengirim. Artinya, bahasa yang disampaikan membuat tertawa, membuat menangis, membuat marah, berpikir lebih tenang,
melakukan tindakan-tindakan tertentu, sedih, kesal, didesain sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu diterima secara baik-baik oleh mereka, sehingga tidak menimbulkan ekspektasi yang berbeda-beda. Nah, keserasian hubungan si pengirim dan si penerima pesan juga menjadi bagian yang difikirkan oleh organisasi agar mengurangi distori pesan. Dengan itikat yang baik, konteks yang bersahabat, pendekatan, maka pesan cenderung lebih efektif diterima dengan baik. Ada hal yang harus kita sadari dalam konsep distori pesan. Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Artinya, 2 telinga. Kita dituntut untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Tapi kebiasaan manusia saat ini adalah lebih banyak berbicara dan tidak mau mendengar apapun. Seakan-akan dia lebih pintar dan memaksakan kehendak untuk didengarkan daripada mendengar. Nah, di sini akan menyebabkan terjadinya distori pesan karena ingin didengar dan tidak mau mendengar dan menghargai orang lain. Memaksa didengarkan, sementara komunikasi efektif itu bila kedua pihak itu berperan aktif dalam sebuah komunikasi. Seperti halnya ada saatnya berbicara berarti kita didengarkan, dan ada saatnya kita mendengar saat orang lain berbicara. Nah, jika kita mendengarkan orang lain dengan baik dan menjadi pendengar yang baik dan si komunikator menyampaikan pesan dengan baik, maka komunikasi itu akan menjadi efektif. Nah, jika keduanya ikut berperan dalam suatu komunikasi, maka komunikasi itu akan menjadi efektif karena tersampainya pesan tadi dan tidak terjadinya distori pesan. Setiap komunikator dan komunikan dalam proses komunikasi untuk mengantisipasi distori tadi dikembangkan dan diolah untuk mendengarkan orang lain. Kebiasaan mendengarkan itu sulit dan menjadi salah satu faktor terjadinya distorsi dalam komunikasi. Bahkan dalam suatu organisasi ketika mempresentasikan atau rapat, dalam presentasi tersebut, dalam rapat ketika seharusnya kita dituntut untuk mendengarkan, tapi banyak yang tidak mendengarkan. Jadi dalam mendengarkan ada 3 kriteria mendengarkan. Yang pertama mendengarkan isi, yang kedua mendengarkan kritis, yang ketiga mendengarkan aktif atau empati. Dari 3 kriteria tersebut, yang pertama mendengarkan isi, yang kedua mendengarkan kritis, yang ketiga mendengarkan aktif atau empati. Poin ketiga ini menjadi salah satu distori pesan. Penjelasan mengenai ketiga kriteria ini, yang pertama mendengarkan isi. Mendengarkan isi, misalnya mendengarkan sebuah presentasi. Kita hanya mendengarkan isi atau pokoknya saja, tanpa memperdulikan apakah orang yang mempresentasikan itu setuju atau tidak dengan apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan. Mendengar isi tidaklah menjadi suatu masalah karena hanya butuh energi untuk bisa menangkap pokok presentasi tersebut. Yang kedua, mendengar kritis. Kita sebagai pendengar dituntut untuk mendengar sekaligus mengevaluasi. Jika terjadi suatu presentasi, maka sebagai pendengar kritis kita akan mendengar sekaligus mengevaluasi
dari informasi yang kita dapat saat presentasi tersebut. Pesan yang disampaikan oleh lawan bicara ini kita dituntut untuk menganalisis secara kritis. Yang ketiga, mendengar aktif atau empati. Memahami perasaan, kebutuhan, keinginan dari pembicara, mengandaikan diri seolah-olah berada di posisi mereka. Betapa tidak enaknya ketika tidak didengarkan dan betapa tidak enaknya ketika diacuhkan. Jadi, kita ikut merasakan itu sehingga kita dapat menghargai sudut pandang mereka. Tidak peduli adanya kesamaan perspektif atau tidak, tetapi rasa yang dimainkan. Karena setiap orang ingin didengarkan. Maka saat orang lain bicara, kita pun harus mendengarkan. Inilah proses komunikasi yang hilang pada saat ini. Karena seperti yang telah dibahas tadi, tidak semua orang ingin untuk mendengar. Karena tidak semua orang ingin berempati, mereka hanya sampai mendengar isi dan mendengar kritis. Tidak ada yang mendengar aktif ataupun empati. Sementara menghilangkan distorsi ini ketika mereka mendengar aktif atau empati supaya objek tidak mudah dilupakan. Proses mendengar melibatkan cukup banyak aktivitas. Maka barangkali tidak semua orang mau melakukan semua ini. Karena banyaknya aktivitas-aktivitas dalam mendengar aktif atau empati ini. Jadi sekurang-kurangnya ada 5 aktivitas atau kegiatan dalam proses mendengarkan agar objek yang didengar itu tidak mudah untuk dilupakan. Yang pertama, menghadiri. Yang kedua, menginterpretasikan. Yang ketiga, mengingat. Yang keempat, evaluasi. Dan yang terakhir, tak mampu memberikan tanggapan. Penjelasan dari masing-masing aktivitas atau kegiatan dalam proses mendengarkan agar objek itu tidak mudah dilupakan. Yang pertama, menghadiri. Hadir secara fisik, lahir dan batin. Artinya, hadir dalam suatu kegiatan tidak hanya fisik saja, tetapi juga pikiran. Agar kita lebih fokus atau lebih memperhatikan. Karena kebanyakan pada saat ini mereka hanya sekedar hadir dan sementara pikirannya kemana-mana. Sementara dia tidak mendengarkan dengan fokus, tidak melihat dengan fokus apa informasi yang disampaikan oleh mereka, sehingga mereka hanya sekedar hadir tetapi tidak mendengarkan, tidak fokus, dan pikiran mereka pun kemana-mana. Sehingga jika kita hadir fisik dan batin dalam suatu presentasi, kita pasti mendapatkan informasi secara keseluruhan. Karena itu kehadiran secara fisik dan batin ini diperlukan. Yang kedua, menginterpretasikan. Berarti memaknai inti dari yang mereka sampaikan. Kalau sudah sampai ke tahap interpretasi, berarti kita memainkan hati dan seluruh panca indera untuk menangkap apa yang disampaikan oleh si pembicara tadi. Pesan tadi jadi mustahil. Pikiran kita kemana-mana, fokus pasti kepada mereka dan memberi pesan. Yang ketiga, mengingat. Menyimpan pesan untuk dirujuk kemudian hari, berarti perhatian kita otomatis menjadi berlipat ganda. Otomatis kita tidak hanya pikiran, tapi seluruh panca indera yang tertuju kepada menyampaikan informasi tadi, karena ada keinginan, hasrat, dan ingin mengingat pesan-pesan yang disampaikan oleh mereka
atau si komunikator tadi. Yang keempat, evaluasi. Dalam mengingat kemudian mengevaluasi, kita mencoba menguraikan kembali apa yang disampaikan tadi. Yang kelima, mampu memberikan tanggapan, reaksi terhadap pesan yang disampaikan, kemudian ikut serta berbicara atau memberikan balikan sebagai sender. Jika kesini dilakukan besar, kemungkinan komunikasi ini efektif. Karena kalau terjadi kesalahan, ini akan diluruskan kembali oleh si pembicara tadi. Menjadi pendengar yang baik, sebagian besar tergantung pada kemampuan kita untuk mengenali sekaligus mengkoreksi terhadap berbagai hambatan. Misalnya, seseorang mengambil kesimpulan, maka pendengar tersebut menutup pikiran untuk informasi tambahan. Yang kedua, pendengar yang berpusat pada diri sendiri biasanya mengalihkan perhatian mereka dari pembicaraan pada diri sendiri, atau seseorang yang tidak mau menyimak. Yang ketiga, dalam situasi, biasa seseorang maksimal 150 kata per menit yang didengar 4 kali lipat daripada berbicara. Cuman permasalahannya sekarang, mereka tidak mau mendengar akibat kebiasaan, keangkuhan, memilih banyak berbicara daripada mendengar, memaksakan kehendak sehingga menyebabkan komunikasi tadi tidak efektif. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.